Kisah cinta Nabi Adam dan Bunda Hawa adalah kisah suci tentang pasangan pertama manusia yang diciptakan oleh Allah. Kisah mereka penuh dengan hikmah, ujian, dan cinta sejati yang menginspirasi umat manusia hingga kini. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang dibentuk dengan sempurna, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, kecuali iblis yang menolak karena kesombongannya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-34. Penciptaan Adam adalah kisah penting tentang bagaimana manusia pertama, Adam, diciptakan oleh Allah. Adam diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama dan khalifah pemimpin di bumi. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 menunjukkan keunggulannya atas malaikat. Malaikat diperintahkan sujud hormat kepada Adam, kecuali iblis yang menolak karena sombong. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-34. Setelah Adam tinggal di surga, ia merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya. Mereka hidup bahagia di surga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, Hawa, agar dia merasa tenang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-189. Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan manusia Adam dari tanah, kemudian menciptakan pasangannya Hawa dari jenis yang sama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari jenisnya. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, perlakukan wanita dengan baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, ia akan patah. Jika kamu membiarkannya, ia tetap bengkok. Karena itu, perlakukan wanita dengan baik. Hadits riwayat Bukhari 5185, Muslim 1468. Allah mengizinkan Adam dan Hawa tinggal di surga, tetapi melarang mendekati pohon khuldi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Namun, iblis berhasil membujuk mereka dengan tipu daya. Lalu iblis membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Taha ayat ke-120. Mereka tergoda dan memakan buah itu, sehingga aurat mereka terbuka. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-22. Adam dan Hawa ditempatkan di surga, tetapi setelah melanggar larangan memakan buah terlarang, mereka diturunkan ke bumi untuk memulai kehidupan manusia dan sebagai ujian, sekaligus awal kehidupan manusia. Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka dan bertaubat. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah menerima taubat mereka, akan tetapi tetap menetapkan konsekuensi hidup di bumi. Adam diturunkan di Indi, Hawa di Jade, dan iblis di daerah Irak. Beberapa riwayat menyebut Indi atau Sri Lanka Gunung Rahun, dan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Setelah sekian lama mereka berpisah dan berdoa. Mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang di Padang Arafah, Mekah. Disinilah mereka memulai kehidupan sebagai manusia pertama di bumi. Pertemuan Adam dan Hawa di bumi, khususnya di Jabal Rahmah, adalah kisah metafora taubat, cinta, dan rahmat Allah. Cinta Adam dan Hawa mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tanpa dosa, tetapi tentang saling mengingatkan dalam ketaatan dan bersama-sama kembali kepada Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.
Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Allah memberi petunjuk kepada Adam, diajari cara bercocok tanam, membuat api, dan beribadah. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-37. Setelah menjalani kehidupan di bumi, Adam dan Hawa dikaruniai banyak keturunan. Keturunan yang pertama sekaligus sebagai pelajaran bagi umat manusia adalah Kabil dan Habil putra Adam yang berakhir pembunuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 27-32. Adam sebagai nabi pertama juga mengajarkan tauhid dan syariat Allah kepada anak cucunya. Akhir hidup Nabi Adam, menurut riwayat yang paling kuat dari Ibnu Abbas, Adam hidup selama 930 tahun. Berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, tentang Nuh yang hidup lebih lama. Sebelum wafat, Adam melihat malaikat maut dalam wujud anak cucunya, riwayat Ibnu Hibban. Wasiat Nabi Adam kepada Syits. Adam mewariskan ilmu kenabian dan kitab suci kepada Syits sebelum wafat. Syits yang melanjutkan dakwah tauhid setelah kematian Adam. Jenazahnya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan oleh malaikat dan anak-anaknya Syits dan lainnya. Setelah setahun meninggalnya Adam, Hawa meninggal dunia. Sedangkan untuk lokasi pemakaman Hawa, tidak ada informasi pasti. Tetapi sebagian riwayat menyebutkan dikuburkan di dekat Adam. Cinta sejati dan keteladanan. Kisah Adam dan Hawa mengajarkan taubat dan pengampunan. Meski berdosa, mereka segera bertaubat dan Allah Maha Pengampun. Dan mengajarkan arti kesetiaan. Mereka tetap bersama meski melalui ujian berat, serta bukti cinta suci, karena cinta mereka adalah ikatan suci yang diberkahi Allah. Kisah Nabi Adam dan Bunda Hawa adalah kisah cinta sejati yang penuh dengan ketulusan, pengorbanan, dan ketundukan kepada Allah. Mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, taubat, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga cinta dan iman dalam kehidupan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kisah Adam dan Hawa juga mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan. Manusia pasti pernah salah, tetapi taubat adalah jalan kembali. Dunia adalah tempat ujian, bukan tujuan akhir. Setan adalah musuh abadi yang selalu berusaha menyesatkan. Allah Maha Pengampun bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Kisah ini juga mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini.